Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian. Semoga sehat-sehat saja. Kemudian di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang apa istilahnya, proses kewawancara. Jadi pengalaman saya pribadi terutama, dan saya punya tips-tips mungkin di dalam video ini mungkin bisa bermanfaat. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jadi setelah saya menunggu kurang lebih 1 bulan waktu itu, setelah upload berkas, saya dapat email undangan untuk mendatangi kedutaan besar Turki di Jakarta dalam proses wawancara beasiswa Turki. Waktu itu saya senang sekali, nggak nyangka waktu itu saya mengajar di sekolah. Waktu itu saya di sekolah ya, karena saya mengajar, ada email itu. Wah, alhamdulillah. Saya langsung bilang ke istri saya undangan, ada wawancara ini, kurang lebih jaraknya itu 5 hari. Saya harus persiapan, beli tiket dan lain sebagainya. Dan waktu itu istri saya, alhamdulillah, semoga dapat. Jadi dapat email itu, langsung saya booking tiket dan lain sebagainya. Saya naik kereta api dari Kediri, dari Jawa Timur ke Jakarta. Kemudian saya menginap di hotel yang jaraknya nggak terlalu jauh dari dari kedutaan Turki di Rasuna Said. Itu saya perkirakan jaraknya, kemudian hotelnya juga lumayan, nggak bagus-bagus amat, yang penting bisa tidur, bisa persiapan untuk selanjutnya. Nah di sini usahakan teman-teman datang paling enggak ya 1 hari atau 2 hari lah sebelum beasiswa, sebelum wawancara, tergantung kondisi teman-teman. Misalkan saya kan biar bisa nyantai dulu, bisa belajar lagi, saya datang kalau nggak salah 2 hari lah sebelum dapat beasiswa itu, sebelum wawancara itu. Jadi saya datang ke sana. Nah waktu itu saya datang sampai di hotel penginapan. Kemudian saya sorenya saya ke lihat kedutaannya itu di mana, karena saya nggak tahu. Jadi saya ngelilingi kedutaan. Waktu itu saya pakai ojek online. Saya lihat, oh ini kedutaannya. Ya ini penting ya, nanti belum tahu kedutaannya, nanti wawancaranya mepet, kedutaannya nggak tahu, lupa dan lain sebagainya, waktunya mepet, kedutaannya nggak tahu, masih nyari-nyari, bingung. Wah ini kesempatan hilang. Nah ini jangan salah seperti itu ya, karena kalau dapat undangan jam sekian ya harus datang jam itu, sebelumnya harus datang jam sebelum, mutlak itu. Jadi saya datang sampai sana setengah 11 kalau saya datang. Lah di depan itu ada teman-teman yang juga menunggu, karena nggak boleh menunggu di dalam, kita menunggunya di depan, di luar kedutaan besar. Ya kita ngobrol, usahakan teman-teman ngobrol, kenalan, itu untuk mencairkan suasana ya gitu. Jadi ngobrol dari mana dan lain sebagainya. Karena waktu itu yang terpenting itu bukan belajar lagi. Kalau sudah 1 harinya, misalkan sudah ujian harinya itu, kita belajar itu kayaknya nggak efektif ya. Jadi belajar itu misalkan kita menghafalkan materi di aplikasi, menghafalkan segala pertanyaan itu seharusnya sebelumnya. Nah ini tips untuk teman-teman. Ketika teman-teman dapat, atau sebenarnya ya sebelumnya ya seharusnya ya jangan nunggu dapat dulu. Jadi apa ya istilahnya, ketika teman-teman niat untuk mendaftarkan beasiswa, teman-teman harus sudah mempersiapkan semuanya secara 100%, sebagaimana saya sebutkan di video sebelumnya. Jadi saya sudah menghafalkan aplikasi, saya menghafalkan pertanyaan yang mungkin yang bakalan keluar,
kemudian semua pertanyaannya itu saya cari entah di blog, pengalaman teman-teman yang lain, pengalaman beasiswa, pencari beasiswa, pertanyaan yang basic yang biasanya ada di dalam wawancara, semuanya saya rangkum dalam sebuah dokumen. Kemudian ada pertanyaan, ada jawaban, pertanyaan, ada jawaban, pertanyaan, ada jawaban, semua saya hafalkan. Itu penting untuk teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, misalkan tolong sebutkan alasannya kenapa kamu memilih ke Turki, misalnya, saya langsung bisa menjelaskan secara rinci. Kalau ada pertanyaan lagi, loh kenapa kok ini, ya itu ada pengembangan, kita sudah siap, paling tidak kita sudah siap di sana. Nah itu, jadi sebelumnya itu untuk persiapannya itu di situ buat dokumen pertanyaan yang kira-kira muncul kita tulis di situ dalam bahasa Inggris, karena memang ya dalam bahasa Inggris beasiswa ini, karena yang wawancara orang Turki asli, mereka hanya bisa bahasa Inggris dan bahasa lain. Misalkan ada yang katanya itu teman-teman itu sebagainya, ada yang bisa bahasa Jerman juga, ada yang bisa bahasa Arab juga. Lah ini jangan kan jurusannya kan agama ya, jadi pewawancara itu ada yang bahasa Arab. Saya sebelumnya sudah mempersiapkan ini, jadi sudah saya mempersiapkan semuanya dalam bahasa sesuai yang saya persiapkan, walaupun gimana pun hasilnya saya sudah istilahnya ya ini sudah usaha saya secara penuh lah. Kemudian apalagi ya itu selain persiapan itu, sebelumnya jauh-jauh hari juga sudah persiapan materi yang di luar aplikasi, entah materi apapun yang kemungkinan itu ditanyakan. Misalkan sejarah Turki yang berhubungan dengan jurusan saya itu mungkin ditanyakan, saya belajar tentang itu, karena kita nggak tahu wawancara bakal menanya yang bagaimana, kita nggak tahu. Yang jelas kita harus persiapan. Nah waktu itu ya yang jelas persiapan yang harus matang. Waktu datang ke sana, waktu hari H ketemu teman-teman itu saya tanya, kamu jurusannya apa, ini oh ya ini ketemu teman, oh ini ya ini jurusan ini, ya itu untuk mencairkan suasana, biar kita nggak gugup, biar kita punya teman juga, biar kita juga bagi pengalaman. Nanti kamu gimana persiapannya, itu silakan tanya itu. Atau sebelum datang itu biasanya dulu itu kalau nggak salah ada grup WA. Setiap mau pendaftaran pasti ada kok. Jadi teman-teman aktif aja di Facebook atau di WA, cari informasi, ada grup ini, masuk. Nah nanti siapa tahu teman-teman punya teman baru, kumpul di sana, tanya, bagi tips trik gitu. Karena trik apa ada ya trik ya, nggak tahu saya. Jadi gini, beasiswa Turki itu uniknya teman kalian itu bukan musuh. Jadi beasiswa yang dibuka itu jurusannya itu general, kita nggak tahu jurusan apa yang bakal diperoleh gitu. Jadi yang jelas, yang terpenting itu adalah mempersiapkan diri sendiri, dan dengan berteman itu bahkan memperkuat tim. Menurut saya seperti itu. Bagi pengalaman, misalkan caraku begini, caramu begini, karena mereka itu menerima nggak tahu dia itu atau bisa jadi dua-duanya itu nggak tahu. Yang saya maksudkan itu seperti ini, jurusannya itu kan banyak sekali. Misalkan saya jurusan tafsir, teman saya itu jurusan HI, misalkan teman saya jurusan HI. Jadi dengan saya diterimanya beasiswa Turki belum tentu kemudian menyingkirkan dia, nggak seperti itu. Atau teman saya itu performanya sangat bagus misalkan, kemudian dia layak mendapatkan beasiswa, belum tentu dia mendapatkan kuota itu kemudian mengurangi kuota saya, belum tentu. Dalam arti begini, kita harus mempersiapkan diri kita masing-masing, karena beasiswa ini bukan satu jurusan. Beda dengan beasiswa seperti ini, misalkan beasiswa yang pemerintah mengeluarkan satu jurusan, misalkan hanya jurusan kedokteran misalkan. Nah kalau kedokteran, nah ini beda. Kedokteran itu yang misalkan yang dibuka kedokteran saja,
yang dibuka hanya beasiswa untuk kedokteran, kuotanya cuma 200 misalkan. Ya ini berarti satu dengan yang lain itu agak musuh gitu loh. Agak situ ini kalau dia keterima dia mengurangi kuota saya. Tapi kalau beasiswa Turki menurut saya ini beasiswa ini kita harus punya teman yang solid, punya teman yang harus memperkuat. Jadi kalau teman-teman salah satu anggota di grup itu tolong teman-teman itu bagi informasi sebanyak mungkin, karena dengan diterimanya teman-teman itu memberikan informasi kepada yang lain itu juga memperkuat teman yang itu untuk mendapatkan beasiswa juga, dan tidak mengurangi kuota teman-teman. Mengurangi dalam arti itu karena bukan satu jurusan. Saya harap teman-teman tahu maksud saya yang di sini ya. Jadi memang kuotanya terbatas misalkan 4.000, tapi kita nggak tahu jurusan yang diterima itu 4.000 itu yang 100 untuk jurusan kedokteran, yang 200 untuk jurusan HI, yang 300 untuk jurusan tasawuf. Kita nggak tahu itu. Bisa jadi kuotanya itu fluktuatif gitu loh, tergantung penerimanya itu layak atau tidak. Menurut saya seperti itu. Karena beasiswa Turki ini memang secara informasi secara itu tidak ada. Nah itu, jadi teman-teman yang perlu ditekankan dalam poin ini adalah teman-teman punya teman yang bisa sharing, bisa berbagi pengalaman tentang beasiswa ini. Itu. Kemudian selanjutnya apa ya? Nah setelah itu, setelah teman-teman yang teman-teman jangan sampai lupa bawa dokumen semuanya ya. Biasanya yang diminta itu KTP untuk dititipkan di tempat Pak Satpam. Teman-teman kalau bawa tas dan sebagainya dititipkan ke situ. Kemudian teman-teman ketika waktunya itu, gilirannya itu nanti dipanggil masuk ke kedutaan. Kalau tempatnya di kedutaan loh ya. Kalau saya kan di kedutaan. Mungkin teman-teman tempatnya di tempat lain bisa jadi. Kalau saya kan pengalamannya dulu itu di kedutaan. Jadi masuknya itu hanya boleh bawa berkas, air minum, dan pulpen boleh atau enggak ya? Kayaknya boleh ya. Nah, saya masuk. Nah, waktu itu masuk di Pak Satpam, selesai, saya masuk di dalam, saya nunggu. Nah, nunggu di ruangan kayak ruang tamu lah. Nanti ada ruang tersendiri di sana, ruang wawancara. Nah, yang dipanggil itu kalau nggak salah ada 3. Nanti nunggu 3, yang satu dipanggil, nanti dipanggil lagi. Nah, waktu itu ada yang keluar, sebelum saya itu keluar dia agak gugup gimana gitu. Saya tanya, ternyata dia debat sama pewawancara. Jadi dia agak kebingung, agak gimana, mungkin dia debat kayak agak marah dan lain sebagainya. Menurut saya itu sikap itu kurang bagus ya. Ya kita idealis, tapi kita harus tahu kalau kita membutuhkan atau menginginkan beasiswa ini menurut saya. Jadi misalkan dalam perdebatan mereka wawancara sudah seperti itu ya, kita diplomatis saja lah jawabannya, menurut saya seperti itu, yang meyakinkan dan diplomatis, jangan sampai menyinggung politik atau sesuatu yang diyakini oleh mereka. Menurut saya yang istilahnya ilmiah lah, ada data ilmiah itu pasti sesuai lah. Insya Allah saya beranggapan seperti itu. Misalnya berdebatan suatu hal, bukan saja kalau teman-teman punya data, menurut data ini itu seperti ini, menurut ini itu seperti ini, analisis saya ya seperti ini. Misalkan kalau ada pertanyaan, nah ininya itu teman-teman sendiri yang pikirkan. Kemudian apalagi ya? Nah setelah itu teman saya yang saya baru kenalan di situ, teman saya dia duluan, kemudian setelah itu saya, wah itu agak gugup, tapi ya nyantai saja lah, teman-teman harus dijawab santai. Sebenarnya saat itu ya gugup nggak gugup sih, kayaknya ya nggak juga, nyantai. Saya sudah berpikiran seperti ini, saya sudah persiapan matang, ngapain saya gugup? Saya persiapan itu, misalkan kalau saya memang sudah notok, sudah persiapan, sudah menurut saya sudah sangat istilahnya sudah pokoknya sampai lelah lah. Kalau performa saya seperti itu, ya saya sudah menerima, saya harus siap menerima. Jadi saya masuk ke dalam ruang karena saya dipanggil. Kemudian ada tiga pewawancara.
Saya bawa berkasnya lengkap, kemudian saya berkas, saya serahkan, kemudian saya ramah tamah, ayo fine dan lain sebagainya. Kemudian saya menyodorkan berkas itu, kemudian saya membuat buku 3 hasil karya saya itu sebagai yang saya cantumkan di form juga. Kemudian saya disuruh memperkenalkan diri, kemudian saya perkenalkan, mereka langsung bahasa Inggris. Kemudian sebelumnya saya ngomong pakai bahasa Turki, ya ngomong-ngomong ringan, basic lah, tanya gimana kabarnya. Dan nah mereka agak gimana, loh kok bisa? Karena saya sebelumnya pernah baca di blog atau di mana itu, katanya orang Turki itu agak kaget kalau ada orang asing yang bisa bahasa mereka. Nah waktu itu ya karena memang saya persiapan memang harus pakai bahasa Turki, ya saya ya harus persiapan bahasa Turki waktu itu. Nah jadi kemudian mereka bertanya, saya disuruh perkenalan diri, saya perkenalkan nama saya, kemudian saya bekerja di mana, saya lulus di mana, saya bekerja sebagai apa misalkan. Saya terangkan itu, kemudian tanya gimana ya. Nah waktu itu jurusan apa, saya terangkan, kemudian mereka menanyakan tentang tesis saya jelaskan tesis saya. Waktu itu saya kan tentang Said Qutb ya, saya jelaskan tesis saya. Kalau nggak salah waktu itu saya bawa tesis saya bawa, cuma ya karena bahasa Indonesia nggak bisa saya berikan kepada mereka, nggak bisa saya tunjukkan, saya terangkan saja tentang tesis saya. Kemudian ada pertanyaan. Nah ketika itu ada yang tanya pakai bahasa Arab, jadi ada yang pakai bahasa Arab juga. Kamu ya, apakah kamu pernah pergi ke Madinah? Ya mungkin dalam rangka umroh ya. Saya belum sempat menjawab itu sebelumnya begini. Ini mungkin ya bisa jadi tips ya bagi teman-teman. Saya akan bawa buku itu, jadi saya bilangkan saya menulis buku ini. Kemudian mereka, kalau nggak salah mereka buka-buka berkas ya. Jadi pertama masuk itu mereka itu kan terbagi ya. Jadi langsung mereka itu yang dilihat adalah berkasnya. Jadi dilihat ada yang bawa komputer di sebelah kanan, yang tengah itu bagian melihat berkas, yang satu itu melihat kayak administratif, yang lain dibagi 2 karena berkasnya kan banyak. Jadi dibagi-bagi. Jadi mereka pertanyaannya itu ke saya itu kurang fokus gitu, maksudnya kurang fokus ya. Misalkan gini, mereka buka-buka terus mereka tanya, kamu perkenalkan namamu gitu. Sambil gini-gini saya perkenalkan nama-nama, mereka kayak nggak mendengarkan gitu. Awalnya seperti itu. Kemudian setelah saya selesai berhenti, kemudian mereka tanya itu selanjutnya tentang saya juga pernah pergi ke Madinah atau enggak waktu itu. Nah mereka membuka ada buku itu, kemudian saya bilang ya itu buku saya gitu, saya mencetaknya saya menulis itu, kemudian itu dicetak dan dipublikasikan di seluruh Indonesia, saya bilang seperti itu. Karena memang beberapanya memang dipublikasikan di beberapa toko, memang ada di seluruh Indonesia. Saya nggak tahu juga sebenarnya, cuma di toko Gramedia katanya ada. Teman-teman saya itu bilang itu bukumu di sini, ada yang di Sulawesi juga ada buku yang lain, tapi ada yang di sini di Surabaya juga ada, di Jogja apalagi kan penerbitnya kan di Jogja. Nah waktu itu saya bilang ya ini dicetak, ini di Indonesia nya dicetak, saya gitu. Wah, terus mereka tanya ya berarti kamu terkenal dong. Saya bilang ya enggak, biasa aja, saya bilang gitu. Nah di sini mereka menganggap saya itu gimana ya, jadi mereka pertanyaannya agak nyantai, jadi agak satu kan ada 3 buku waktu itu, 1, 2, 3 buku ini judulnya beda. Jadi ada yang buka ini, saya boleh buka ini, silakan dibuka, kan masih segelan gitu ya. Mereka buka terus tanya-tanya, lah mereka tertarik ke sana. Terus jadi pertanyaannya gini, yang satu tanya, saya belum menjawab, yang satu sudah tanya lagi, ya ini. Terus saya terangkan bukunya ini begini, itu tentang rezeki dalam Al-Quran. Terus ada ayat ada ayat, kemudian saya tafsirkan, kemudian saya catat di situ. Kemudian ada yang di tengah itu bapak yang paling tua, kelihatannya paling tua itu, beliau bertanya,
apakah rezeki itu bisa dirubah? Karena judulnya itu memang merubah rezeki menurut Al-Quran gitu. Saya bilang bisa. Saya menyebutkan ayat, kemudian saya terangkan di situ. Alhamdulillah karena persiapan juga. Jadi oh ya, jadi begitu. Kemudian yang satu tanya, yang satu belum selesai, yang satu tanya lagi. Jadi saya senangnya di sini. Oh berarti mereka itu antusias sampai apa ya mana? Satu yang tanya itu belum selesai, yang lain sudah tanya. Jadi aku jawab yang mana itu. Waktu itu sempat kebingungan, saya cuma gini terus senyum gitu aja. Ini pengalaman saya cukup senang lah, walaupun ada beberapa yang istilahnya apa ya, saya terhenti pertanyaan waktu itu karena saya lupa bahasa Inggrisnya sebenarnya. Ada satu kalimat ya stuck di situ ya udah ya namanya tapi saya gimana ya, pokoknya lanjut gitu. Jadi kemudian ditanya apa lagi ya, tentang tesis tadi sudah, tentang kemudian mereka juga tanya gini tentang bagaimana tafsir di Turki. Kalau nggak salah mereka pertanyaan seperti itu, mohon maaf saya agak lupa. Kemudian saya menjelaskan, saya suka tafsir ini, ada tafsir Said Mursi waktu itu, saya suka ini. Mungkin cukup itulah waktu itu. Kemudian saya dibilangkan seperti ini, ya terima kasih, silahkan menunggu, kalau ada pengumuman nanti akan dikirimkan lewat email gitu. Mereka senyum, jadi mereka senyum dan saya bilang begini, kalau mau silahkan, ini bukunya buat hadiah gitu. Ya mereka bilang ya mohon maaf, ini kan buku bahasa Indonesia, saya nggak bisa baca bahasa Indonesia, jadi nggak usah lah gitu. Ya kalau nggak usah nggak apa-apa gitu. Jadi ya alhamdulillah menurut saya waktu itu performa saya cukup puas lah, walaupun saya menyadari kurang perfect sebenarnya. Jadi saya waktu itu keluar langsung pulang karena saya wawancaranya jam 11, sekitar jam 2 saya harus menuju stasiun untuk pulang. Nah, waktu itu di tengah jalan itu pikiran saya itu masih bagaimana itu saya bagus atau enggak, tapi saya yakin ya saya sudah persiapan, tinggal berdoa gitu. Nah ini saya rangkum ya dalam video ini. Satu, harus persiapan secara matang sebelum berangkat ke wawancara. Kemudian ketika berangkat ke wawancara harus tahu tempatnya dulu, berkasnya jangan lupa, harus dibawa lengkap. Kemudian apalagi, ini pakaian. Menurut saya pakaian tadi saya belum menyinggung ya. Jadi pakaiannya itu jangan yang terlalu nyeleneh. Dalam arti nyeleneh itu ya pakaian biasa aja. Kalau saya lihat teman-teman itu ya pakaian, ada yang sekolah pakai seragam sekolah, ada yang seperti itu. Mungkin mereka ya izin dari sekolah, mungkin jadi izin dari sekolah yang di Jakarta dekat misalkan langsung pakai. Saya lihat ada yang pakai SMA, seragam SMA, ada yang seragam seperti kuliah biasa, ada yang ya kalau pakai jilbab ya pakai jilbab biasa. Saya pernah dibilangi sapam, katanya dulu ada yang pakai seragam kayak pramuka, kayak pahlawan, kayak Presiden Soekarno, katanya ada yang seperti itu. Jadi ya biasa aja. Kalau saya pakai kopiah, pakai baju koko biasa itu, sampai sama Pak Satpamnya itu dibilangin katanya penghulu, mau penghulunya datang gitu, katanya gitu. Nah itu jadi untuk baju ya biasa aja, jangan terlalu yang nyeleneh ya, biasa aja. Teman-teman punya standar sendiri mungkin, yang sopan, yang resmi ya, silahkan pakai dasi juga bisa ya, selera teman-teman lah, yang sopan, yang resmi. Kemudian tipsnya, bangun relasi dengan teman-teman, insya Allah bisa bermanfaat, bagi-bagi pengalaman.
Kemudian ketika interview, usahakan membawa mereka cair kepada pembahasan kita. Jadi saya singgung lagi, kalau interviewer itu yang interview itu apa namanya, memberikan pertanyaan sesuai kendali mereka, nah kita terbawa dengan mereka. Misalkan mereka punya pertanyaan ini sesuai dengan kendali mereka. Tapi pengalaman saya waktu wawancara itu, mereka ikut alur saya. Kenapa? Karena saya membawa mereka ke dunia yang saya tahu. Jadi awalnya mereka tanya tentang jurusan saya, kemudian mereka tanya tentang tesis saya ceritakan ini, kemudian mereka melihat buku saya, jadi mereka tanya tentang soal-soal itu yang di buku. Loh, ini kok ini ada apa ini. Saya gampang menjelaskan. Nah, ini tips atau trik yang teman-teman mungkin harusnya sudah punya apa ya, aji punya cara bagaimana membawa suasana interview yang seperti itu. Jadi jangan sampai penginterview itu, pewawancara itu membawa kita ke dalam masalah mereka, tapi bagaimana kita pada awalnya pertama kali dalam 1 menit pertama itu berhasil membawa mereka ke dalam dunia kita. Karena dengan demikian kita bisa menjawab, karena kita menguasai dunia kita ini. Mereka tertarik dengan dunia kita bawa, kita jelaskan, mereka bertanya lagi, ya tanyanya ya tentang dunia lingkup ini. Ya itu mungkin sedikit gambaran tentang pengalaman saya. Untuk kesempatan kali ini mungkin cukup itu saja. Selanjutnya saya akan membuat video insya Allah tentang setelah saya mendapatkan beasiswa ini, kemudian persiapan untuk pergi ke Turki, kemudian bagaimana hidup di Turki. Di situ nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membawa keluarga, bagaimana menyewa rumah, bagaimana membuat izin visa, izin keluarga, bagaimana tentang mensiasati dan lain sebagainya. Insya Allah saya akan jelaskan secara penuh, tanpa aling-aling, tanpa penutup. Ya mungkin secara sepenuhnya saya tidak bisa menjawab unek-unek teman-teman dalam video ini. Oleh karenanya silahkan komentar di bawah, silahkan tanya. Nanti kalau ada kesempatan saya akan balas di dalam komentar itu. Kalau enggak, kalau terlalu panjang harus butuh jawaban yang lain, saya akan buat video lagi. Nah, bagi kalian yang melihat ini, kalau kalian masih dalam tahap persiapan, silakan persiapan mulai dari sekarang untuk mendapatkan beasiswa ini. Kalau teman-teman itu misalkan keluarganya ada yang berkeinginan untuk mendapatkan beasiswa, silakan sebarkan informasi ini, semoga bermanfaat. Nah, kalau teman-teman ingin nanti kapan videonya itu diupload, kalau pengen tahu ya silakan klik di subscribe, kemudian ada tombol lonceng, silakan klik di situ, katanya kalau berdiri itu tadinya saya upload video baru, teman-teman langsung tahu lewat email atau lewat notifikasi atau apapun. Silahkan, kalau bermanfaat, semoga ini video bermanfaat. Kalau dianggap bermanfaat, silahkan sebarkan. Amal jariah kita bersama, bagi-bagi pengalaman, tambah pertemanan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.